Jadi ini adalah prasasti prajurit Australia ketika Perang Dunia Kedua. Jadi di lokasi ini dulu digunakan sebagai benteng pertahanan oleh pasukan Sekutu. Ada cerita bahwa di sini adalah pusat dari pertahanan dari tentara Sekutu, terutama dari pasukan dari Australia. Betul, Pak. Nah, kemudian itu ada serangan yang dari pasukan Jepang. Betul, nah, Pak. Bapak bisa ceritakan secara agak rinci gitu, proses peristiwa serangannya itu seperti apa, Pak? Jadi ketika Badan Intelijen pihak Sekutu mengetahui Jepang akan menyerang ke wilayah Jawa Barat, jadi mereka mempersiapkan pertahanan di sini, terutama membuat sumuran-sumuran pertahanan dan parit-parit di sekitar area situs ini. Kurang lebih di sini secara keseluruhan itu ada 25 bunker atau 25 sumuran pertahanan. 25 sumuran pertahanan. 25 pertahanan. Dan satu sama lain dihubungkan dengan parit. Betul. Jadi di dalam mereka itu dengan cara berjalan di dalam tanah melalui parit-parit itu untuk masuk ke dalam sumuran-sumuran. Cuma sekarang parit ini sudah ditimbun, Pak ya? Sudah ditimbun kalau paritnya. Kalau sumuran-sumuran masih ada kelihatan. beberapa bagian masih terlihat gitu. Terlihat agak utuh. Ditimbun karena membahayakan mungkin anak-anak yang main di sini. Betul, betul. Ya. Faktor keamanan juga yang diperhatikan. Ya. Nah, Pak Isa, ini kan semacam lubang-lubang sumur untuk pertahanan tentara Sekutu, Pak ya? Betul. Nah, mungkin ada sebuah yang bisa disampaikan Pak Isa tentang ini, Pak? Ya, ini merupakan salah satu sumuran atau pertahanan pasukan Sekutu ketika mereka berhadapan dengan Jepang. Oh iya. Jadi sumuran-sumuran ini difungsikan untuk pasukan untuk menyerang pasukan Jepang yang berada di seberang sungai Cianten ini, Pak. Jadi pasukan-pasukan Australia itu, tentara Australia, mereka itu berjalan di dalam parit itu masuk ke dalam ini dan mereka mengeluarkan senjata, satu ke wilayah barat, yang satunya untuk ke wilayah selatan. Oh ya, jadi itu mereka membidik ke arah tentara Jepang yang mau menyeberangi Sungai Cianten, Pak ya? Ya. Jadi pasukan Jepang itu dihajar sama pihak Australia itu dari sini ke sana. Ya. Nah, ini kira-kira tingginya benteng ini berapa, Pak? Kalau untuk tingginya ini itu 2 meter, Pak. Sekitar 2 meter ya. Sekitar Terus 2 ini meter. ada ini jendela, Pak, dulu. Ini jendela untuk mengeluarkan senjata ini. Ada 2 jendela. Ini satu jendela, yang sebelah sini juga satu jendela. Berarti ini jendela ke arah selatan, Pak. Selatan, ini jendela ke arah timur. Oh, barat. Ya. Berarti ini sudah tertimbun, Pak ya. Sudah tertimbun. Dan nah, untuk tentara Jepang adakah peringatan ini, Pak, yang menyebabkan tentara-tentara gugur mereka? Untuk tentara Jepang sendiri, mereka di pinggir sungai sana itu membuat satu tugu penghormatan atau tugu peringatan bagi bala tentara Jepang yang gugur di Sungai Cianten itu sendiri. Oh, Sungai Cianten. Jadi mereka ada prasastinya, Pak, di pinggir kali. Dan selama dalam proses pertempuran pada waktu itu, ketika kita mendapatkan data dari para veteran Jepang maupun dari para veteran tentara Australia di sini, jadi ternyata di sini merupakan pertahanan yang paling lama, perang yang paling lama di seluruh Indonesia tuh di sini, 2 hari 2 malam di Bukit Pasir Angin ini. Pasir Angin ini. Ya. Jadi tentara Australia sendiri, karena posisinya mereka itu adanya di dalam tanah, jadi tidak perang secara terbuka. Jadi itu yang membuat pertahanan yang paling lama tuh di sini seperti itu. Dan Jepang sendiri, mereka di sana itu harus menyeberangi sungai. Dan pada waktu itu bulan Maret, tanggal 2 sampai tanggal 4 Maret itu musim hujan, lagi musim hujan. Tahun 1942. Tahun 1942. Berarti pertama kali Jepang mendarat lah ya. Betul. Awal. Jadi mereka harus menyeberangi sungai juga, dan di sini mereka diserbu oleh peluru-peluru Australia. Jadi terjadilah perang sengit sampai 2 hari 2 malam di sini. Ya itulah, jadi prosesnya sangat lama sekali. Tapi dengan strategis perang Jepang yang sangat baik sekali, mereka dengan melebarkan sayap ke bagian sisi utara dan ke sisi selatan,
akhirnya benteng pertahanan atau kubu pertahanan pihak Australia atau sekutu ini bisa ditembus oleh pihak Jepang pada waktu itu. Awal mula pasukan Jepang, mereka mendarat dari wilayah mana, Pak? Mereka mendarat di Teluk Banten, Pak. Teluk Banten? Ya, di Banten itu mereka melakukan pertempuran dan mereka bisa meluluh lantakan kapal tanker Amerika itu dalam kurun waktu 15 menit. Yang dimaksud dengan kapal tanker itu mungkin kapal induk pasukan, Betul, Pak? kapal induk pasukan Kapal itu. induk pasukan, iya ya. Jadi bisa dihajar oleh Jepang hanya butuh waktu 15 menit. Kemudian terjadi pendaratan pasukan Betul. Jepang. Terus menerus pasukan akhirnya merangsek ke sini. Mereka sudah istilahnya dihadang oleh pasukan sekutu beberapa kali penghadangan. Akhirnya mereka bisa terus tembus sampai di sini, Pak. Berarti kalau dari sisi informasi pasukan Jepang yang mendarat di Teluk Banten itu berapa jumlahnya, Pak? Kalau dari informasi itu kurang lebih ada 14.000, Pak. 14.000. 14.000 pasukan 14.000 pasukan Jepang yang masuk ke wilayah Jawa Barat dan ini. mereka sudah melalui beberapa lokasi yang Betul, pertahanan-pertahanan sekutu pada waktu itu. betul, Pak. Dan di sini termasuk pertahanan terakhir Pertahanan terakhir di sini. untuk wilayah sekitar sini ya. Sekitar sini. Ya, jadi bukit ini Australia, tapi di bukit lain ada juga, Pak ya? Di bukit lain ada juga. Di bukit di sebelah selatannya itu ada tentara Inggris. Kalau di sebelah utaranya itu ada tentara Amerika, Pak. Oh iya. Dan untuk di Kota Bogor sendiri Belanda, Pak. Oh, Belanda Belanda menduduki posisi tangsi di di Bogor. Iya, iya. Nah, dari pertempuran sekitar 2 hari 2 malam pasti banyak terjadi korban, Pak ya. Betul, Pak. Nah, itu perkiraan Bapak berapa dari informasi itu berapa korban? Kalau berdasarkan dari informasi, tentara Australia di sini gugur kurang lebih ada 400 orang, Pak, yang gugur di sini. Tentara Australia Kalau tentara 400. Jepang sendiri yang gugur kurang lebih 700 orang. Total 700 orang. 700 orang di Kita belum tahu tentara Inggris berapa gitu. Belum tahu, Pak. Jadi secara iya. keseluruhan antara dua belah pihak itu hanya seperti itu penjelasannya, Pak. Karena di sini khusus Australia, Betul. Australia yang istilahnya memberikan informasi tentang berapa tentara yang meninggal di sini. Betul, Pak, yang gugur di sini. Nah, terus ada informasi katanya ada petinggi-petinggi angkatan darat atau arminya dari Australia untuk mengetahui posisi-posisi mungkin nenek moyang atau kakek-kakek mereka Betul. yang tinggal di sini. Ada juga yang istilahnya para petinggi-petinggi dari Australia yang datang ke sini yang bertujuan mereka berziarah untuk mencari di mana titik mungkin saudara-saudaranya atau sepupu-sepupunya yang meninggal pada waktu Perang Dunia Kedua di daerah sini. Jadi mereka mencari titiknya di mana dikuburkan pada waktu itu, terjadi pertempurannya di mana, yang bertujuan mereka ingin berziarah atau ingin mengetahui makamnya itu posisinya di mana seperti itu. Tapi sampai sekarang karena sudah perubahan iklim dan perubahan wilayah juga sudah terjadi perubahan penggunaan betul, kawasannya lah. Ya. Sudah jadi dari pegunungan menjadi satu pendudukan atau satu perumahan yang besar. Ya. Nah, itu yang kita hilang kontak atau hilang titiknya. Akhirnya sulit mereka tahu di mana kuburnya. Tapi juga sebagian ada yang dibuang ke sungai Cisada nih, Pak ya. Sebagian paling banyak itu dibuang ke kali sama masyarakat. Karena mereka kan taunya wah ini saudara bukan atau bukan ini mungkin karena kalau kuburnya juga udah repot juga sekali. Karena banyak yang meninggal. Paling mudah mereka dibuang ke kali. Makanya setiap sore kalau kali banjir itu kalau besar kali itu bangkai-bangkai tentara Australia maupun tentara orang-orang Inggris itu hanyut di kali. Di sungai itu. Setiap sore itu ada 4-5 orang pasti ada yang hanyut. Iya. Tahun-tahun itu. Iya. Nah, kalau yang tadi saya lihat ada ini, Pak, kayak patok-patok itu sebenarnya apa tadi, Pak? Nah, patok-patok itu yang menandai bahwa lokasi tersebut atau tempat itu sudah dilakukan ekskavasi atau sudah diteliti oleh para arkeolog. Iya. Jadi diberikan tanda bahwa di areal itu sudah dilakukan ekskavasi yang bertujuan ketika dilakukan penelitian kembali oleh para arkeologi supaya tidak menggali yang bekas, Pak. Oh iya, jadi biar tidak digali-gali lagi karena itu sudah digali kan. Betul, gitu. Pak. Nah, proses untuk mengetahui bahwa di sini digali dan sebagainya, bagaimana metodologi yang dilakukan supaya ada ketepatan sesuatu yang bisa dilihat di sini seperti patok itu ya. Seperti itu. Mereka caranya menggali itu menentukan lokasi itu seperti apa, Pak? Kalau untuk menentukan lokasi mereka hanya mengambil urut dari lokasi yang lama. Misalkan uji tes speednya mendekati batu ini seperti ini yang ada pohon ini kan ada patoknya. Oh iya. Nah, ini kan uji speed. Kalau uji speednya di sini, uji kotaknya di sini, itu ketika melakukan uji kotak penggalian itu menemukan barangnya konsentrasinya banyak. Oh iya. Nah, akhirnya dari situ mereka hanya tinggal menarik garis saja. Jadi kayak diurut gitu. Iya. Diurut nanti tinggal ditarik urutnya mereka ini menariknya kemana, ke selatan atau ke barat. Nah, nanti tinggal ditarik ukuran petaknya tetap sama 1,5 kali 1,5. Iya. Jadi seperti itu. Ya.
Baik, Pak Ishak, jadi cukup menarik tadi yang Bapak sampaikan dari proses-proses yang ada di sini. Jadi kan memang ini tadi kita banyak cerita Pak ya, dari mulai tahun sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum, sampai pasca Masehi, sampai 1000 tahun kemudian ya, dan bahkan sampai era mendekati kemerdekaan, sampai Perang Dunia Kedua. Jadi banyak sejarah yang terjadi di bukit ini. Betul. Banyak sejarah yang dari waktu ke waktu menjadi saksi. Ya, bukit ini menjadi saksi daripada sejarah. Betul. Baik Pak Ishak, jadi saya terima kasih sekali atas yang disampaikan oleh Pak Ishak, tim kami dari Landscape of History yang berusaha untuk mengungkapkan beberapa hal-hal penting. Karena ini sangat penting Pak untuk generasi bangsa kita. Karena kita harus tahu sejarah kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Saya pikir seperti itu dulu Pak Ishak, terima kasih. Sama-sama. Dan saya juga akan nanti melanjutkan ke proses-proses berikutnya. Baik. Terima kasih seperti itu Pak Ishak. Bahwa nenek moyang kita selalu membangun sesuatu yang dulunya sudah dimulai oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Sehingga di dalam situs Pasir Angin ini kita temukan artefak-artefak dari berbagai zaman dan dari berbagai peradaban. Bahkan pada masa menjelang kemerdekaan pun tempat ini masih difungsikan, walaupun di sini difungsikan sebagai tempat dari pertahanan sekutu. Nah, nilai-nilai ini menjadi bagian yang pembelajaran yang cukup baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang, bahwa sesungguhnya menghargai sesepuh leluhur, menghargai masa lalu adalah bagian yang mempunyai hal-hal yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Nah, kita akan melanjutkan pada hal-hal yang menarik proses berikutnya. Untuk situs Pasir Angin kita cukupi sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kalising Sabikolo.